I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya Evan Graispayu. Di tengah ancaman pandemi virus corona, DPR beserta pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, di dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang kontroversial, sehingga menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat. Dan pada video kali ini, kita akan melihat bagaimana reaksi masyarakat terhadap undang-undang terbaru ini. Selamat menyaksikan. Undang-undang Minerba itu apa untungnya untuk masyarakat dan apa manfaatnya untuk masyarakat? Hanya yang bermanfaat itu adalah orang-orang yang menitipkan modal. Rakyat nggak butuh undang-undang Minerba. Tolong Tuan dan Nyonya Fuan, jangan paksa rakyat untuk bertindak lebih daripada ini. Karena kedaulatan pada hakikatnya milik rakyat, bukan milik anggota dewan. Pemerintah daerah dipangkas habis kewenangannya. Persoalan perizinan itu beralih pada pemerintah pusat. Tidak sedikit pun pemerintah daerah dikasih kewenangan. Semua yang berada di lingkungan istana itu adalah memiliki kepentingan bisnis ini. Jadi sudah sangat pasti mereka akan ngotot menggolkan ini. Kita jangan diam dan jangan kalah, jangan menyerah. Terus kita suarakan, terus kita lawan. Hidup rakyat! Dulu sebelum adanya PLTU, hasil nelayan saya dalam 1 minggu bisa mendapatkan 2.800.000. Tetapi saat ini untuk mendapatkan 50.000 saja sudah sulit dikarenakan laut sudah tercemar dengan adanya pembuangan air panas dan lagi debu batubara yang ada bertebaran di laut. Debu batubara juga bisa merusak kesehatan kita. Saya sudah pernah mengalami batuk dengan mengeluarkan dahak hitam. Di sini kami tidak ada tambang batubara, tapi kami mengalami dampak dari polusi batubara tersebut. Polusi air kami rasakan. Air sungai kami atau batang umbilin yang dahulunya bisa dipakai untuk mandi-mandi bagi anak-anak, bisa dipakai untuk mencuci dengan kegiatan lain bagi kami. Namun sekarang ini dipakai untuk pembuangan limbah oleh PLTU. Sudah 20 tahun kami rakyat si Jantan Koto menderita. Dengan adanya PLTU ini, hanya sedikit mengangkat ekonomi kami, yaitu bagi orang-orang yang tertentu. Sangat-sangat dirugikan masyarakat itu. Digusur tanaman mereka tanpa manusiawi. Setelah digusur baru masyarakat itu dipanggil diganti rugi. Tidak sesuai dengan kehendak masyarakat. Penggusuran itu pada malam hari sama sekali tidak manusiawi. Banyak masyarakat pingsan. Masyarakat tidak pernah dikasih tahu, tidak pernah dinego segala macam, tahu-tahu malam masyarakat besok paginya masyarakat balik ke kebun,
sawit mereka udah tumbang semua. Supaya tidak dianggap itu sebuah kejahatan, maka pemerintah membentuk sebuah regulasi yang pada suatu hari nanti ke depan bahwa mereka lakukan kejahatan yang dianggap dalam undang-undang itu benar. Kami sendiri selaku mahasiswa yang bergerak di bidang kepecinta alaman dan khususnya kami berkuliah di bidang hukum sangat kecewa dengan apa tindakan yang telah diambil wakil rakyat. Bahwa mereka pada 12 Mei 2020 lalu telah mengesahkan sebuah undang-undang yang kami kira ini akan membawa malapetaka bagi rakyat banyak. Tambang ini sifatnya sangat patriarkal, ini memiliki karakter yang sangat eksploitatif terhadap sumber kehidupan, terhadap fungsi alam dan ekosistem. Masalah-masalah yang dihadapi perempuan itu nggak cuma berkaitan dengan ekonominya, tetapi juga menyasar kepada reproduksi perempuan. Jadi dari awalnya tambang masuk itu juga perempuan itu dianggap tidak perlu dilibatkan, hak-haknya dipinggirkan gitu. Dengan mengesahkan Undang-Undang Minerba, artinya pemerintah sedang menyulut bom waktu. Bom waktu yang pertama adalah bom waktu gerakan. Adanya pengesahan Undang-Undang Minerba ini tidak hanya memberikan kami dari sisi mahasiswa waktu untuk lebih banyak berkonsolidasi dan kemudian memperdalam keilmuan kami tentang isu-isu yang ada. Bom waktu ini juga untuk gerakan juga kita bisa lihat bahwa kita semakin menyadari bahwa pemosisian pemerintah saat ini memang tidak berada dalam kepentingan rakyat. Ini semua wilayah rakyat seolah-olah dirampas. Lalu bagaimana yang namanya kemakmuran rakyat gitu? Pemerintah tak ada sedikit pun yang namanya mementingkan kepentingan rakyat. Pemerintah rakus, sangat-sangat rakus, semuanya ingin dirampas dari rakyat. Undang-Undang Minerba ini bukan untuk rakyat. Lokasi pabrik semen dan juga tambang batu gamping, titik koordinat yang diberikan, yang kita baca, ini meliputi areal persawahan warga, juga meliputi kampung-kampung warga, juga ada di sana ada mata air, di sana ada hutan, dan yang lebih penting adalah di sana merupakan ekosistem kars, satu-satunya ekosistem kars yang ada di wilayah atau di seluruh Pulau Flores, yang dimana akan dibuat tambang batu gamping. Atas nama agenda pariwisata super premium juga di wilayah pantai selatan dekat Kota Labuan Bajo akan dibangun kawasan ekonomi khusus dari 300 hektar tanah yang akan dikuasai di situ. Dan katanya itu dipersiapkan untuk G20 2023 sebagaimana yang sudah diumumkan oleh Menko Luhut waktu itu, sehingga lahan warga seluas 300 hektar ini akan dikonversi yang sebelumnya menjadi lahan pertanian, lahan peternakan, dan juga bahkan lahan di laut, nelayan, ini akan dikonversi untuk mendukung pembangunan 300 hektar. Kalau kawan-kawan bisa misalnya di Google, ketik aja misalnya desa fiktif Kalimantan Selatan, itu pasti timbul Desa Wonorejo. Desa Wonorejo ini adalah dulunya sebuah desa transmigrasi yang sebelum ada aktivitas tambang, mereka hidup berkecukupan dengan ladang, menyadap karet. Tapi dengan adanya tambang, ini kehidupan mereka di sana hilang. Bukan hanya kehidupan, tapi semua yang ada di desa itu hilang. Sekarang hanya tinggal 10 kepala keluarga yang ada di desa itu. Kalau kita ke sana, sudah tidak ada bentuk desa lagi. Yang ada hanya lubang tambang dan aktivitas tambang lainnya. Dan ini bukan akhir dari segalanya. Ada masih desa-desa lain yang terancam hilang. Yang sekarang ini desa-desa tersebut sebagian wilayahnya sudah dibebaskan oleh perusahaan tambang, ada tinggal menunggu waktunya.
sekarang ini saya berada di lokasi berdampingan dengan PLTU itu dengan cerobongnya, terus batu baranya, ada tongkang batu bara, dan kebetulan tanah saya ini berdampingan dengan pembangkit listrik ini. Nah, dengan adanya perusahaan PLTU ini yang berdampak langsung terhadap saya sendiri yang tinggal di Tuban Bawang, yaitu karena ini merupakan wilayah pertanian kelapa. Ini sudah banyak kelapa-kelapa yang rusak dengan adanya berdirinya dengan operasinya PLTU di belakang kita ini. Terbukti kebun-kebun kita dari hasil buahnya juga menurun drastis dengan adanya berdirinya PLTU yang ada di Tuban Bawang ini. Salah satu sumber ekonomi yaitu kerangka pewarga yang dulunya mereka dapat menghasilkan uang sekitar 300.000 sampai 400.000 rupiah dari kerangka tersebut. Saat ini itu sudah tidak dapat lagi dilakukan karena kerang kepa itu sendiri sudah punah menurut nelayan yang ada di sini. Itu diakibatkan oleh larutan-larutan sedimentasi yang di dalamnya ada merkuri ataupun logam berat dari aktivitas bukaan tambang yang ada di hulu Sungai Santan, sehingga ini yang menyebabkan organisme-organisme yang ada di Sungai Santan itu ikut menurun dan bahkan punah. Pada tahun awal-awal saja, itu peningkatan penderita ISPA di Kelurahan Penau itu mencapai 60%. Itu atas dasar kajian seorang dokter yang bertugas di puskesmas di kelurahan kami. Signifikan penderita kanker nepasaring dan kanker getah bening, dan tercatat bagi kami sudah kurang lebih sekitar 20 orang korban meninggal. Bagaimana dengan hari ini? Dengan persoalan limbah tailing freeport yang dibuang setiap hari di pesisir. Apakah ini belum cukup untuk kami? Sampai hari ini kami masih bermasalah hilangnya budaya-budaya suku Kamoro di pesisir yang dikenal dengan 3S. Sagu, sampan, sungai, ini hilang hari ini. Saya tidak bilang ini apa krisis ekologi ya, tapi ini hilang. Teman-teman Jatam saya pikir tahu ada 5 sungai yang hilang juga akibat daripada pembuangan limbah tailing freeport itu. Sejak awal selalu diagung-agungkan, selalu didengung-dengungkan bahwa investasi pertambangan ini membuka lapangan pekerjaan, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, tetapi itu janji-janji dan tinggal janji. Karena ketika investasi pertambangan mulai masuk, pemerintah cenderung berpihak pada perusahaan tambang, cenderung menekan, memuluskan operasi pertambangan. Dan pada tingkat warga didesak untuk menyatakan persetujuan. Tua-tua ada didesak untuk menyatakan persetujuan. Juga ada pola adu domba di sana. Warga antar satu dengan yang lain, antara kampung dengan kampung, diadu domba, dan kemudian disertai dengan ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak tertentu, terutama pihak keamanan dan macam-macam. Kami di Maluku Utara hari ini sedang mengadvokasi sekitar 13 buruh yang ditangkap karena waktu aksi May Day kemarin, karena melakukan protes atas kebijakan salah satu perusahaan. 8 orangnya sudah ditangguhkan penahanannya, tinggal 5 orang dengan berbagai alasan yang mungkin saya belum bisa membuka itu secara detail. Tetapi prinsipnya adalah eksplorasi pertambangan itu kerusakan lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan pendapatan asli daerah yang masuk ke Maluku Utara.